Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas kembali terkait salah satu meme coin yang memegang market cap atau kapitalisasi pasar tertinggi di pasar kripto atau di market kripto, yaitu Dogecoin teman-teman. Dan tentu sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video kali ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research teman-teman, karena this is not financial advice. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman perhatikan, bahwasannya aset kripto ini merupakan aset dengan volatilitas yang cukup tinggi, dan oleh karena itu sangat disarankan teman-teman untuk jaga money management kalian ketika hendak bertransaksi di market kripto ini. Dan mungkin ya, di video kali ini kita juga akan lebih berfokus kepada price action dan technical analysis dari Dogecoin ini, karena beberapa detail-detail seperti apa itu Dogecoin dan detail-detail lainnya udah pernah saya bahas di beberapa video saya sebelumnya. So, untuk itu buat teman-teman yang belum tahu, boleh banget untuk mampir ke video-video pembahasan Dogecoin saya yang sebelumnya. Dan after that, teman-teman boleh banget untuk balik lagi ke video yang sekarang ini. Dan kalau kita coba intip dari segi kapitalisasi pasarnya atau dari market cap-nya, kita coba intip di sini, kita akan coba lihat nih atau bisa lihat bahwasannya Dogecoin ini menempati peringkat pertama jika kita sortir dari sektor memes, dan posisinya ini tepat di atas Shiba Inu ya. Dan kalau kita coba lihat dari overall market crypto, di sini kalian bisa melihat Dogecoin ini adalah satu-satunya meme coin yang berhasil menempati urutan top 10 atau top 10 dari keseluruhan kapitalisasi pasar di market crypto, which is di sini Dogecoin menempati posisi ke-8. Dan kita coba pindah juga ke chartnya sekarang, teman-teman. Nah, di chartnya ini kita akan coba lihat bahwasannya memang di beberapa hari terakhir ya, atau beberapa minggu terakhir, Dogecoin ini memang sedang terkoreksi, which is kalau kita coba ukur dari topnya ke bawah sini itu hampir 40%-an untuk koreksinya dari Dogecoin ini. Dan di video kali ini kita akan bahas nih seputar price action dari Dogecoin ini akan melabuh atau melaju kemana, disertai dengan beberapa probability yang mungkin terjadi teman-teman. Dan pertama kita akan bahas dulu bahwasannya secara market structure Dogecoin ini, meskipun kalian lihat ya ini masih ada koreksinya teman-teman, which is dalam beberapa hari atau minggu terakhir memang sedang terkoreksi. Namun yang perlu teman-teman sadari atau teman-teman realize adalah di sini Dogecoin ini actually membentuk yang namanya bullish structure teman-teman. Jadi dia masih berada dalam bullish momentumnya, which is kalau kalian gambar nih lebih kurang dia pergerakannya seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini. Dan tentu seperti yang teman-teman pahami, ketika ada pergerakan seperti ini, ada potensi ini hanyalah atau ini hanya membentuk yang namanya higher low-nya, which is di sini kalau kita coba gambar ulang nih, di sini kita coba remove dulu untuk gambarnya dan kita coba gambar ulang. Di sini ada potensi ya, ini adalah higher high-nya, dan berpotensi di sini adalah develop new higher low-nya teman-teman, dan ada potensi untuk menyambut higher high yang baru. Dan di sini ya, tentu dari kacamata tersebut ada beberapa probability yang mungkin terjadi, which is yang pertama, ada potensi ya memang Dogecoin ini berhasil bouncing atau berhasil rebound dari demand zone atau demand area yang ada di sini. Kenapa? Karena demand area yang di sini juga adalah demand area yang sempat menahan pergerakan harga Dogecoin ini beberapa waktu lalu. Dan kalau kita ukur juga teman-teman dengan menggunakan Fibonacci, di sini kita coba tarik dari bawah sini, mungkin saya perlebar supaya kalian lebih mudah untuk lihatnya. Maka teman-teman akan notice bahwasannya di demand zone ini juga beririsan ya dengan area 0,5-nya dari Fibonacci, dan sebelumnya juga sempat menahan nih di sini untuk penurunan dari Doge. Dan setelah dia bertahan di demand zone ini, di sini ada recovery yang cukup baik, which is kalau kita tarik dari bawah sini ke atas sini, itu recovery-nya 40% lebih teman-teman. Dan tentu itu adalah kemungkinan yang pertamanya, di mana ada potensi untuk Dogecoin ini bouncing ya di demand zone di sini. Dan ada potensi jika memang dia berhasil bouncing dan berhasil breakout dari supply area atau resistance yang di sini. Di sini kita bisa ukur dengan menggunakan Fibonacci kembali terkait target profitnya, which is kita coba ukur dari sini namun kita perlebar. Teman-teman bisa notice untuk area 1,618-nya dan 2,618-nya sebagai target yang realistis untuk dicapai Dogecoin ini. Dan untuk area tersebut juga ternyata dekat nih. Kalau kita coba perlebar untuk chartnya, dia juga dekat dengan historical area tertinggi dari Dogecoin ini sebelumnya. Dan oke, itu adalah salah satu kemungkinan dari Dogecoin, di mana hal tersebut juga didukung oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah mungkin ya kalau teman-teman tahu untuk Department of Government Efficiency yang diketuai oleh Elon Musk. Di situ bahkan
di website ya teman-teman, kalau saya nggak salah di situ dia menggunakan, gambar atau profile dari Doge ini teman-teman ya. Dan dengan berbagai atau banyak tokoh besar di belakangnya, sangat mungkin untuk Dogecoin ini bisa kembali meroket ke atas dan tentu itu adalah posibilitas yang pertama. Kemudian untuk possibility yang kedua, memang ada potensi untuk Dogecoin ini bisa koreksi lebih jauh dan kalau ditanya sampai mana, itu ada 2 kemungkinan teman-teman. Which is yang pertama, kalau teman-teman coba, tarik lagi Fibonacci retracement-nya atau Fibonacci-nya di sini, teman-teman bisa perlebar supaya lebih mudah untuk dilihat. Dan kalian akan menjumpai bahwasannya di sini ada areanya, which is area 0,618-nya dan 0,786-nya. Di mana area 0,618 ini sebenarnya sangat dekat dengan demand zone yang di sini, tapi nggak saya gambar teman-teman. Nah, kalau kalian notice di sini ada demand zone ya, yang bahkan sebelumnya menahan pergerakan harganya ketika di sini. Dan itu dekat dengan area 0,618-nya yang merupakan golden ratio-nya. Dan juga di sini ada area 0,786-nya yang juga sudah saya marking sebagai demand zone di sini. Dan maka dari itu ada potensi ya memang untuk Doge ini bisa testing dulu ke area 0,618-nya baru mengalami kenaikan dan juga ada potensi juga dia bisa koreksi, mungkin salah satu yang terjauhnya adalah di area 0,786-nya. Dan meskipun demikian ya, jika memang Dogecoin ini harus koreksi nih, let's say ke area 0,618-nya, itu secara market structure itu masih bisa dikatakan bullish teman-teman ya. Karena kalian bisa lihat pergerakan kita itu seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini dan kalaupun dia testing di sini, ini masih termasuk bullish structure-nya atau masih masuk ke dalam momentum bullish-nya teman-teman. Dan itu adalah kemungkinan yang kedua dan sementara kemungkinan yang ketiga adalah ini meskipun cukup sulit ya atau dengan probability yang cukup rendah, namun tentu kita harus membuka ruang untuk Dogecoin ini terhadap price action-nya dalam bentuk apapun, di mana kemungkinan ketiga adalah apabila memang Dogecoin ini gagal bertahan nih dari demand zone yang di sini. Dan jika demikian terjadinya, teman-teman, maka tentu itu akan menimbulkan efek atau indikasi yang buruk terhadap Dogecoin ini karena ada potensi untuk Dogecoin ini bisa aja kembali untuk testing kembali di demand zone di sini dan secara otomatis ya dia akan mengubah momentumnya dari bullish menjadi bearish teman-teman. Dan tentu itu teman-teman harus pahami bahwasannya probability-nya cukup kecil mengingat memang secara momentum kalian bisa notice nih ketika dia naik ini momentum Dogecoin sangat kuat teman-teman. Volumenya juga kalian bisa notice tinggi banget ketika dia naik. Sementara ketika dia koreksi teman-teman, ini terkesan korektif ya teman-teman atau sedikit-sedikit teman-teman ketimbang dengan kenaikannya yang quote on quote kayak sekali nafas gitu. Dan maka dari itu secara momentum dan market structure ini masih cukup bullish dan dari POV saya mungkin kemungkinan pertama atau kedua itu punya probabilitas terjadi yang lebih besar dibandingkan kemungkinan ketiga. Ditambah dengan stokastik RSI yang sekarang sudah berada dalam area oversold atau jenuh jual dan ada potensi ya ketika memang RSI ini climbing up, ada potensi untuk diikuti juga dengan climbing up-nya dari price action Doge ini. Dan lebih kurang kayak gitu sebenarnya untuk technical analysis dan juga price action seputar Doge. Nah, karena tadi saya notice untuk Dogecoin ini sedang berada dekat di demand zone atau demand areanya. So di sini saya akan coba untuk akumulasi Dogecoin ini sekaligus saya akan tunjukin ke kalian gimana sih caranya supaya aset kripto kalian itu nggak cuma nganggur aja, melainkan bisa menghasilkan rewards buat kalian semua. Dan di sini kebetulan saya pakai Exchange Bittime karena simply di Exchange Bittime ini tampilan atau user interface-nya cukup ramah untuk semua kalangan. Dan kalau misalkan kita coba lihat dari segi asetnya di sini dan kita masuk ke bagian deposit, di deposit ini sebenarnya cukup sangat ramah juga untuk pemula atau yang baru terjun ke dunia crypto and Web3 karena kalian bisa lihat untuk minimal depositnya itu cuma Rp10.000 teman-teman dan termasuk salah satu yang paling rendah ya. Dan di sini kalau kita coba lihat juga di bagian penarikan yang ada di sini dan kita akan coba masuk ke bagian penarikannya atau withdrawalnya dan tentu di sini kita akan ketika withdraw akan menggunakan IDR ya atau mata uang kita Indonesia atau yaitu Indonesian rupiah. Dan di sini kita bisa lihat bahwasannya untuk minimal jumlah penarikannya itu cuman di angka Rp20.000 teman-teman. Dan di sini ya yang lebih menarik lagi kalau misalkan kita coba input nih untuk penarikannya kita coba input Rp20.000. Di sini kita akan coba lihat bahwasannya untuk biayanya teman-teman itu sangat rendah yaitu cuma di angka Rp2.000-an aja teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sekitar Rp2.500-an lah ya untuk biaya penarikannya. Dan I tell you teman-teman ini salah satu yang paling rendah untuk fee atau biaya penarikannya. Dan oke, di sini kita akan coba back dan kita masuk ke bagian pasar di sini.
atau bagian market. Dan di sini kita akan coba search dengan menggunakan tombol search yang ada di pojok kanan atas ini. Kita akan coba cari asetnya, yaitu di sini kita akan coba cari Dogecoin. Di sini kita ketik Doge, dan teman-teman bisa lihat di sini untuk Doge ini tersedia dua pair, yaitu Doge/USD dan juga Doge/IDR. Dan ini cuman bedanya di transaksinya aja ya. Jadi kalau Doge USD ini kita belinya pakai USD atau USDT lebih tepat ya. Sementara di yang IDR di sini kita beli menggunakan IDR atau menggunakan Indonesian rupiah. Dan di sini biar simpel saya pakai yang Doge IDR aja atau pair yang di bawah sini, dan kita akan coba masuk ke pairnya. Dan di sini simple, kita tinggal beli aja di sini. Buat teman-teman yang mau mungkin transaksi di Dogecoin ini bisa menggunakan pair yang di sini juga buat teman-teman yang mungkin tertarik. Dan di sini saya pakai order pasar aja atau market order aja, dan di sini langsung saya fullin aja 100%, dan kita akan coba beli. Di sini saya konfirmasi. Dan oke, saya udah berhasil dapetin untuk Doge-nya. Di sini kalian bisa lihat untuk aset Doge-nya udah berhasil saya dapetin. Dan simple, saya akan coba untuk staking aset Doge ini supaya bisa menghasilkan reward atau keuntungan lagi buat saya. Jadi caranya di sini teman-teman bisa lihat di bagian staking, teman-teman tinggal pencet di bagian lainnya. Di sini kita akan coba pencet, dan kalian akan bisa lihat nih banyak aset yang bisa kalian stakingkan. Salah satunya adalah Doge yang di sini. Kita akan coba masuk aja ke fitur stakingnya untuk Doge ini. Dan khusus pengguna baru ya, di sini buat teman-teman yang notice, di sini khusus pengguna baru Bittime ini itu akan dapat tambahan APY atau tambahan reward nih ketika teman-teman staking. So di sini kita akan langsung staking aja, dan di sini kita punya 34 Doge, dan kita klik maksimum aja untuk masukin semuanya. Dan teman-teman bisa baca-baca terkait ringkasan stakingnya, dan setelah teman-teman udah oke, kalian tinggal pencet aja di bagian konfirmasi di sini, dan selanjutnya teman-teman tinggal konfirmasi aja nih untuk penerimaan atau untuk memulai stakingnya. Di sini kita pencet konfirmasi, dan kita tinggal back lagi ke tampilan interface kita yang tadi, yaitu di sini kita balik ke home, dan aset kripto kita atau aset kita itu sudah resmi terstaking di Bittime ini, teman-teman. Jadi cukup simpel untuk caranya, dan untuk metode stakingnya juga cukup mudah. So buat teman-teman yang tertarik untuk pakai Bittime ini, dan mungkin teman-teman yang tertarik buat staking dan dapetin reward stakingnya juga, plus buat teman-teman yang mungkin mau ikutan nih event Lucky Draw ini, di mana event Lucky Draw di sini itu teman-teman nanti akan dapetin free 1 kali undian di Bittime ini. Teman-teman boleh banget, buat mungkin yang belum pakai Bittime, boleh banget untuk download Bittime mungkin dengan link yang tertera di kolom deskripsi di bawah. Dan buat teman-teman yang mau dapetin bonus-bonus tadi, teman-teman boleh menggunakan referral code atau kode referral yang saya taruh di bawah video ini, teman-teman. Dan mungkin segitu aja sih untuk pembahasan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa buat teman-teman yang mau pakai Bittime bisa dengan menggunakan referral code tadi, atau download aja dengan link yang tertera di kolom deskripsi di bawah. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin bisa dengan komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak tertarik, akan saya coba untuk bahas cepatnya. Dan that's all seputar Dogecoin. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, dan I'll see you teman-teman in the next video.